Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Ayo kita bikin sendiri. Ya, pada video kali ini itu saya ingin sedikit mereview dan mengulas mengenai suatu alat kecil namun sangat berguna, apalagi bagi kalian untuk cat yang ingin menghasilkan cat hasil pengecatan yang halus dan bebas air, terutama air dari kompresor. Ini dia. Ini adalah mini air control unit ya, alias regulator keluaran angin, dan ini yang ukurannya kecil. Ini kaliber 1/4 inch, dan untuk tekanan pressure range-nya itu antara 0,15 sampai 0,85 MPa. Berikut. Jadi sebelum membeli ini pastikan pressure kompresor kalian itu tidak melebihi range dari alat ini saat kita ingin memasangnya, karena kalau itu dia lebih, itu udaranya bisa bocor. Nah, kemudian untuk barometernya itu dia ukurannya menggunakan ini ya, akan kita lihat setelah ini. Kita unboxing dulu kalau begitu ya. Baik, ini kita buka. Pertama kita mendapatkan bracket untuk kita menyangkutkan di kompresor atau di dinding atau di manalah yang enak dipasang lah, sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian kotak. Nah, ini kotak nih, barometernya nih, alias penunjuk pressure-nya deh. Mudahnya satuannya dia MPa dan PSI ya. Untuk konversinya teman-teman bisa coba googling kalau ingin mengkonversikan ke bar atau. Nah, kemudian ini bodi utamanya, kita bisa lihat fisiknya. Telapak tangan saya kecilnya segini, dan bagian-bagiannya ini adalah ini ya, seperti untuk mengatur pressure-nya. Kita bisa putar ke kiri dan ke kanan. Ini kita naikkan sebagai unlock dan kita turunkan sebagai lock, seperti itu. Kemudian pada lubang yang ini untuk memasang ini tadi. Nah, kemudian pada sebelah kiri dan kanan ini untuk memasang coupler. Jadi sesuaikan dengan selang kompresor kawan-kawan atau coupler yang digunakan di workshop masing-masing ya. Kalau untuk saya sendiri, saya menggunakan yang SF20. Jadi nanti akan saya pasangkan dengan coupler SF20. Dan untuk couplernya itu dia tidak include di pembelian ini ya. Jadi kita harus membelinya secara terpisah. Dan karena memang harganya ini murah, sekitar 85 ribuan ya di Tokopedia. Teman-teman bisa cari di Tokopedia apabila butuh alat ini. Dan ini bodinya besi ya, tebel, bagasinya tebel nih, tebel. Dan bawahnya ini standar pada umumnya mika ya, dalamnya ada saringannya, dan ini kayak buangan gitu, kayak buangan angin gitu. Nanti akan kita contohkan saat kita sudah pasang di kompresor ya. Nah, apa sih fungsi dari alat ini? Nah, jadi biasanya kan kalau kita itu ngecat dengan sistem spray atau menggunakan spray gun yang menggunakan sumber tenaga angin dari kompresor, bisa jadi kompresor kita itu kan mungkin akan ada cairan yang berasal dari tabung. Nah, jadi apabila kita tidak menggunakan ini, cairan tersebut itu bisa tercampur dengan cairan cat yang kita semprotkan menggunakan spray gun. Dan hasilnya apa? Hasilnya pengecatan menjadi tidak bagus atau tidak rapi atau gagal deh. Seperti itu. Itu artinya kita harus membuang waktu lagi untuk mengulang pengecatan, atau kita juga harus membeli tambahan cat dan lain-lain. Dan itu artinya bagi teman-teman yang produksi itu adalah hal yang sangat rugi. Nah, beda dengan saya misalnya sebagai penghobi. Sebagai penghobi mungkin hal tersebut mungkin kalau gagal ya udah saya ganti lagi dan saya beli lagi, tunggu ada duit baru saya beli, begitu kan. Tapi kalau teman-teman produksi kan harus memikirkan efektivitas, begitu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa alat kecil ini akan sangat membantu teman-teman yang hobi di finishing menggunakan spray gun. Akan sedikit mensupport lah agar hasil pengecatan teman-teman itu menjadi lebih maksimal dan hasilnya bagus. Karena kenapa? Airnya tersaring di air filter ini. Dan adapun banyak beberapa teman-teman painter saya yang dia itu memang fokus di pengecatan, entah itu pengecatan refinishing mobil, dia finishing furniture dan lain-lain. Kadang-kadang mereka itu menggunakan itu 2 atau 3, ditambah lagi nanti saat di spray gun itu dia menggunakan filter ini, jadi dia double seperti ini. Ini yang di spray gun, ini yang di kompresor. Nah, jadi untuk saringannya itu menjadi lebih efektif lagi, karena betul-betul memastikan bahwa air itu tidak ada yang lolos sampai ke
benda kerja yang kita semprot. Nah kemudian ini juga itu ini ya, menurut saya itu worth it apabila teman-teman menggunakannya. Ya kalau ada yang murah, mengapa yang mahal? Nah karena saya sebagai penghobi, jadi saya cukup beli yang murah saja. Toh saya juga makanya kan jarang-jarang, seminggu sekali. Kalau teman-teman yang produksi, beli yang bagus sekalian, karena makanya tiap hari untuk misalnya ngecat mobil atau memang membuka jasa bengkel pengecatan atau refinishing deh. Atau kalau enggak kayak setiap hari memproduksi furniture dengan finishing yang menggunakan spray gun. Nah sebaiknya beli yang agak bagusan. Tapi kalau mau beli juga tidak masalah, namun mungkin resikonya mungkin ada umur penggunaan dari alat ini kan menjadi lebih pendek seperti itu ya. Semuanya kembali ke teman-teman, sesuaikan dengan situasi dan kondisi dan budget tentunya ya. Oke, ini akan kita pasang di kompresor, akan kita lihat bagaimana sih kira-kira cara kerja alat ini. Nah namun sebelum kita pasang itu ada persiapan, kita harus memasang coupler dan regulatornya. Oke, saya menggunakan 2 coupler ini karena selang saya kan ujung couplernya itu kan SF20 yang pokoknya sepasang dengan SF20. Jadi saya akan memasang ini. Sebelum dipasang itu saya biasanya memberikan seal tape. Nah seperti ini. Nah kebetulan ini kan bekas nih, seal tape lama saya copot dulu, dan ini akan saya pasangkan dengan seal tape yang baru. Ya akan kita pasang ya. Dan untuk regulatornya juga pun sama. Ini kita pasang di sini ya. Namun lebih aman kita pasangin seal juga ya. Oke, kita pasang dulu ya. Ya, ini dia sudah terpasang lengkap. Kita akan coba pasang di kompresor saya ya. Ya baik kawan, ini akan saya pasang di kompresor saya. Jadi sebelum saya memasangnya, kita harus mengetahui dulu jenis kompresor kita. Nah jadi kompresor saya ini adalah keluaran dari Ryu, dia RCP 200 dengan kapasitas tangki itu 35 liter. Dan ini otomatis dan dia bisa mengisi sendiri ya. Jadi nyala sendiri saat pressure-nya itu dia semakin berkurang. Dan kita bisa lihat yang ada di sini. Ini kan dia kan ada ini 2 pressure gauge ya, atau mungkin disebut regulator juga ya. Ntar ini kita majuin dulu. Ini nah kalau yang ini fungsinya adalah pressure gauge untuk mengukur tekanan angin yang ada di dalam tabung. Nah jadi saat dia tekanannya berkurang, ini menjadi indikator agar otomatisnya itu menyala dan tabung kompresor akan mengisi kembali. Dan sedangkan untuk yang sebelah sini, pressure gauge yang sebelah sini, ini itu adalah untuk mengatur tekanan angin keluar. Nah jadi biasanya kalau saya memasang air spray gun itu di soket yang sebelah sini, karena ini tekanannya bisa kita atur di sini, tekanan angin keluaran. Nah jadi untuk alat ini itu saya pasang di sebelah sini yang sejalur dengan pressure gauge atau regulator angin keluaran. Ini kita pasang dulu ya. Karena ini sudah ada SF20, jadi saya tinggal pasangkan saja dengan yang satunya. Seperti ini, masukkan. Ya dan ini kondisinya sudah saya pasang. Ini sengaja saya hadapkan ke atas agar ini ya teman-teman bisa melihat petunjuk di sininya ya. Nah jadi saya ingin mengatur tekanan yang ada di sini. Misalnya kita atur tekanan, ini kita buka dulu. Ini kita atur tekanan ke 2 bar. Nah saat di sini, ini kita tinggal atur. Lihat. Jadi dia akan mengikuti. Nah, namun ini fungsinya sebagai air filter. Bisa lihat di sini tekanan 2 bar, saya atur 2 bar dengan mengaturnya di sini. Dan di sini kita bisa mengaturnya. Nah, namun untuk mengatur tekanan saya cukup menggunakan ini. Jadi ini saya loskan saja. Sedangkan saya hanya memanfaatkan alat ini itu sebagai air filter di sini. Oh ya, untuk bagian ini dia untuk membuang angin ya. Seperti ini.
Ya, ini akan kita coba untuk memasang spray gun ya. Ini spray gun saya pasang dulu. Dan ini spray gun yang biasanya saya pakai untuk seperti top coat atau clear coat atau bahkan wood stain. Tapi saya belum pernah menggunakannya untuk filler atau wood putih ya. Dan di spray gun saya ini juga ada regulatornya sebenarnya, namun ini tidak saya pakai. Jadi saya cukup mengatur tekanannya itu dari sini tadi. Dan ini sebagai filter pertama, dan ini sebagai filter kedua yang ada di spray gunnya. Dan untuk syarat tekanan spray gun saya ini kan antara 2 sampai 4 bar. Nah, jadi kita bisa melihat di sini. Kita bisa mengetahui tekanan yang masuk ke spray gun ini itu berapa bar dengan cara saya mengaturnya itu di sini. Ini misalnya saya tambah. Ini saya loskan saja kalau yang ini. Ya di sini di regulator spray gun ini menunjukkan dia tekanannya itu 2 bar lebih seperti ini. Tadi saya mengaturnya itu di sini di kompresornya. Sebenarnya tanpa ini pun kita pasang, cukup kita taruh di sini pun itu lebih dari cukup. Jadi sebenarnya ini pun langsung filter ke spray gun pun itu tidak masalah gitu. Dan memang ini saya malas mencopotnya ini. Udah biarlah, toh ini saya loskan juga. Dan spray gun saya itu memiliki 2 lapis penyaringan untuk cairan agar tidak bercampur dengan cat saat saya melakukan penyemprotan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih ya telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk informasi dari yang saya berikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ini, mohon dikritik, silahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Bagi kalian yang menyukai video saya, sampaikan video ini kepada teman-teman kalian. Dan sampai jumpa.